Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penyejuk jiwa. Kembali ketemu di channelnya Kang Edi Banyuwangi. Kali ini kita akan bahas satu topik, yaitu kenapa selalu gagal dalam berspiritual. Tapi sebelumnya jangan lupa selalu like, share, dan subscribe channelnya Kang Edi Banyuwangi, karena akan menambah semangat saya untuk selalu membuat konten-konten berikutnya. Jadi pertanyaan ini dari sahabat saya yang ada di Tangerang. Jadi beliau selalu merasa gagal dalam berspiritual, selalu merasa dirinya kok kenapa nggak berhasil, padahal sudah banyak guru yang beliau datangi, sudah banyak ahli spiritual yang memang sudah didatangi di Tangerang sana. Baik sahabat channel Kang Edi yang berbahagia, sebelumnya kita harus tahu dulu spiritual itu sebenarnya apa gitu. Jadi tidak hanya berspirit itu untuk mengolah kanuragan dan ilmu kesaktian. Spiritual itu adalah pengolah jiwa yang ada di dalam diri kita menuju atau hijrah, merubah jiwa-jiwa yang kurang baik menjadi lebih baik. Jiwa sendiri, spirit itu sendiri artinya kejiwaan, ilmu jiwa. Tualnya itu mengaktualkan. Setelah kita belajar ilmu kejiwaan, kita minimal harus bisa mengaktualkan ke dalam kehidupan sehari, di keluarga maupun di sosial masyarakat. Nah, spiritual itu tadi kemungkinan kita gagal, salah memahaminya gitu loh. Memahaminya dalam artian kalau kita belajar spiritual harus bisa sakti. Mungkin dengan belajar spiritual kita harus bisa begini dan begitu yang memang di luar nalar kita. Iya, memang itu kemungkinan memang bisa, tapi kita harus sadar kembali ke makna spiritual tadi, makna berspiritual tadi. Karena makna dari spiritual tadi kita membangun jiwa yang lebih baik, dan hasil dari jiwa yang lebih baik itu adalah etika, estetika, dan metafisika. Ini yang nanti ketiga ini yang akan kita dapatkan hasil dari kita mengolah spiritual kita. Untuk hasil-hasil yang memang tidak kita inginkan, kemungkinan kita bisa begini dan bisa begitu. Mungkin salah satunya adalah mungkin kita bisa membantu sesama untuk mengobati penyakitnya orang, baik medis ataupun medis. Itu dari hasil kehendak yang maha kuasa. Yang jelas berspiritual itu tidak hanya semata-mata mengolah kedikdayaan, tidak semata-mata hanya mengolah kanuragan atau kesaktian. Sekali lagi, spiritual itu adalah mengolah jiwa untuk menjadi lebih baik. Hasil dari pengolahan spiritual itu adalah akhlakul karimah atau etika, estetika, dan metafisika. Hasil yang lain-lainnya, hasil plusnya itu kita pasrahkan kepada yang maha kuasa. Yang jelas kita berspirit dengan ikhlas, kita benar-benar berspirit menggali kejiwaan kita, merubah kejiwaan kita yang sebelumnya menjadi negatif bisa menjadi lebih baik dan menjadi positif. Kita bisa aplikasikan ke dalam keluarga dan kehidupan sosial bermasyarakat. Sekali lagi, spiritual itu adalah membangkitkan jiwa-jiwa spirit kita yang positif. Sekali lagi, membangkitkan jiwa-jiwa yang ada di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik dan positif. Spiritual tidak semata-mata hanya untuk mencari kesaktian ataupun kanuragan dan ilmu dan yang lain-lainnya. Yang jelas spiritual membangkitkan jiwa yang lebih baik. Aplikasinya adalah dari itu semua akhlakul karimah atau etika, estetika, dan metafisika. Jangan salah kaprah dan jangan salah memahami tentang apa makna spiritual itu tadi. Sekali lagi, kalau memang saat belajar spiritual ada niat yang salah, pengen begini, pengen begitu, atau ada juga niatan kalau belajar spiritual itu bisa kaya atau bisa ibaratnya untuk membuat rezeki lebih baik, yaitu semua sudah kehendak yang maha kuasa. Yang jelas kita hanya berusaha berikhtiar untuk memperbaiki kepribadian kita, dan setelah kita belajar memperbaiki kepribadian kita, berpikir positif dan selalu berbaik sangka kepada siapapun, mengolah jiwa menjadi lebih baik. Kemudian kita dengan cara bekerja, ikhtiar, kemudian tawakal, kita pasrahkan mengenai rezeki dan kekayaan, atau kita bisa begini begitu, itu kehendaknya. Sekali lagi, mari
Berspiritual secara positif, mari berspiritual dengan cara mengembangkan kepribadian yang lebih baik. Spiritual itu bukan hal-hal yang berbau klinik. Spiritual itu bukan selalu berbau dengan kanuragan atau kesaktian. Sekali lagi, spiritual itu membangun jiwa, membangkitkan jiwa-jiwa positif di dalam diri kita. Karena jiwa itu kalau tidak kita bersihkan akan selalu diikuti, ditempeli dengan nafsu-nafsu angkara murka. Itu tujuan berspiritual, salah satunya adalah membersihkan, mengpas, merontokkan nafsu angkara murka di dalam diri kita. Itu sudah manusiawi, tapi sekali lagi spiritual itu berusaha untuk membersihkan itu, dan harus ada hasilnya. Hasilnya adalah nanti aplikasinya ke masyarakat dan keluarga, berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang luhur. Karena jiwa itu posisinya di dalam kepala ini semua. Ini adalah posisi jiwa spiritual kita. Karena spirit itu harus memperbaiki jiwa. Spirit itu harus bisa menghasilkan etika dan estetika yang lebih baik. Sekali lagi, mari belajar berspiritual untuk membangun dan membangkitkan jiwa-jiwa yang mungkin kurang baik yang ada di dalam diri kita. Berspiritualah dengan baik dan berspiritualah dengan ikhlas. Tuntut ilmu spiritual dimanapun berada dan kepada siapapun, selama itu baik, selama itu tidak melanggar akidah-akidah agama. Lakukan spiritual itu dengan baik, dengan selalu membangun, membangkitkan jiwa-jiwa yang mempunyai potensi-potensi positif di dalam diri kita. Bangkitkan daya sifat lindungannya ketuhanan itu. Bangkitkan, aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari daya sifat-sifat ilahiyah yang ada di dalam diri kita. Jiwa kita supaya tidak terkungkung, spiritual kita supaya tidak terkungkung oleh nafsu angkara murka. Ingat sahabat, mari berspiritual dengan baik. Belajar dan terus belajar untuk membuat diri dan jiwa kita menjadi lebih baik. Dan ingat, yang dipanggil oleh Allah menuju surganya itu adalah wahai jiwa-jiwa yang tenang. Salam, sampai jumpa. Kita akan kupas lagi nanti di channel-channel Kang Edi selanjutnya tentang materi-materi yang lainnya. Terima kasih, ditunggu selanjutnya di channel Kang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.